Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas C. Dan di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang analisis arus kas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Naila Syakira dengan NPM Mahiran 230. Ada rekan saya bernama Desinta Wulandari dengan NPM Mahiran 035. Lalu ada rekan saya bernama Maulidia Rosmaningrum dengan NPM Akhiran 087. Ada juga rekan saya bernama Intan Arum Aprilia dengan NPM Akhiran 088. Ada juga rekan saya bernama Yulia Indah dengan NPM Akhiran 101. Dan Afifa Putri Azhari dengan NPM Akhiran 102 serta Agung dengan NPM Akhiran 199. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang statement of cash flow, di mana tujuan dari laporan keuangan ini sendiri yaitu untuk memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar untuk suatu periode dalam perusahaan. Dalam hal ini juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Dalam laporan arus kas ini terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Atau metode langsung ini, direct method ini, yaitu menyajikan arus kas masuk dan keluar secara langsung berdasarkan aktivitas operasi, di mana pencatatannya didasarkan pada jurnal kas dan rekening koran. Sementara dalam metode tidak langsung ini, indirect method, yaitu di mana dimulai dengan laba bersih dari laporan laba rugi, kemudian disesuaikan dengan perubahan non-kas dan perubahan aset dan kewajiban aset lancar. Nah, yang selanjutnya yaitu relevance of cash, di mana uang tunai ini adalah aset yang paling liquid dan menawarkan likuiditas dan fleksibilitas pada perusahaan, dan dalam hal ini awal dan akhir dari siklus operasi perusahaan, di mana kegiatan operasi perusahaan ini melibatkan konversi kas menjadi berbagai aset seperti persediaan dan lain-lain, dan dapat digunakan untuk menghasilkan piutang dari pinjaman kredit. Dalam siklus operasi ini, ketika selesai proses penagihan pengembalian uang tunai ke perusahaan, memungkinkan siklus operasi baru saja dimulai. Dalam analisis laporan keuangan ini mengakui bahwa akuntansi akrual ini dalam perusahaan mengakui pendapatan saat diperoleh dan mengeluarkan saat dikeluarkan, berbeda dari akuntansi berbasis kas. Namun, dalam arus kas bersih adalah ukuran akhir dari profitabilitas. Oleh karena itu, menganalisis arus kas masuk dan keluar perusahaan ini adalah salah satu investigasi yang paling penting. Dalam analisis ini membantu dalam menilai likuidasi, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Arti dari likuidasi sendiri yaitu kedekatan dengan aset dan kewajiban, dan sementara solvabilitas yaitu kemampuan untuk membayar kewajiban ketika jatuh tempo, dan sedangkan fleksibilitas finansial yaitu kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan peluang dan kesulitan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan langsung membahas terkait reporting by activities. Nah, ada 3 aktivitas utama yang dilaporkan dalam laporan arus kas, yaitu operasi, investasi, dan pembiayaan. Yang pertama ada operasi atau operating activities, adalah aktivitas yang terkait dengan pendapatan dan biaya operasional perusahaan, termasuk juga perubahan aset lancar seperti piutang dan persediaan. Ini mencerminkan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan inti bisnis. Yang kedua ada investasi atau investing activities, adalah aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan atau PPE, serta investasi dalam sekuritas. Aktivitas ini juga mencakup pemberian dan pelunasan pinjaman. Yang terakhir ada pembiayaan atau financing activities, adalah aktivitas yang terkait dengan penggalangan dana melalui penerbitan obligasi, penarikan pinjaman, serta pembayaran dividen kepada pemegang saham. Aktivitas ini juga mencakup kontribusi dari pemilik modal serta pembayaran utang. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan constructing the cash flow statement. Ada 2 metode yang digunakan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada metode tidak langsung atau indirect method. Dalam metode ini kita memulai dengan laba bersih, kemudian menyesuaikannya dengan item-item non-kas seperti depresiasi dan amortisasi, serta perubahan pada akun-akun operasional seperti piutang dan utang.
Metode ini membantu kita memahami perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Yang kedua, ada metode langsung atau direct method. Metode ini melaporkan langsung penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas ke pemasok, karyawan, dan sebagainya. Meskipun lebih mudah dianalisis, metode ini kurang umum digunakan dalam praktik. Preparation of the Statement of Cash Flow. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dengan laba bersih perusahaan sebagai dasar. Yang kedua, kemudian kita tambahkan kembali depresiasi dan amortisasi karena ini adalah beban non-kas. Selanjutnya, kita menyesuaikan perubahan aset dan kewajiban lancar. Jika aset lancar meningkat, maka itu mengurangi arus kas. Sebaliknya, jika kewajiban lancar meningkat, itu akan menambah arus kas. Yang terakhir, kita memisahkan arus kas dari aktivitas investasi dan pembiayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang topik spesial, yaitu membahas beberapa konsep akuntansi terkait investasi, metode ekuitas, akuisisi perusahaan dengan saham, biaya manfaat pasca pensiun, dan sekuritas piutang. Apa sih investasi metode ekuitas itu? Itu adalah investor mencatat pendapatan sesuai dengan persentase kepemilikannya di perusahaan yang diinvestasikan dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Bagian pendapatan yang tidak diterima tunai dihilangkan dari laporan arus kas. Yang kedua, akuisisi perusahaan dengan saham, yaitu adalah ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, perubahan non tunai dalam neraca dilaporkan dalam catatan laporan arus kas. Yang ketiga, biaya manfaat pasca pensiun, kontribusi kas ke rencana pensiun dicatat sebagai pengurangan kas, dan kelebihan biaya manfaat neto atas kontribusi ditambahkan ke pendapatan bersih saat menghitung arus kas dari operasi. Yang terakhir ada sekuritisasi piutang, yaitu perusahaan dapat menjual piutang melalui entitas tujuan khusus atau disebut dengan SPA untuk meningkatkan arus kas yang memperhitungkan pengurangan arus kas dari operasi. Meskipun analis harus hati-hati menilai apakah ini benar-benar meningkatkan kinerja operasi atau sekedar pinjaman terselubung. Baik, selanjutnya adalah metode langsung. Apa sih metode langsung ini? Ini adalah di mana penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi dilaporkan secara langsung berdasarkan arus kas yang sebenarnya terjadi, bukan berdasarkan akrual. Ada beberapa macam yang harus diperhatikan dari metode langsung ini, dimulai dari keuntungannya. Metode ini memberikan gambaran lebih jelas tentang arus kas masuk dan kas keluar, sehingga memudahkan analis dan kreditur untuk menilai risiko yang terkait dengan fluktuasi arus kas operasi perusahaan dibandingkan dengan laba bersih yang mungkin lebih stabil. Yang kedua, tentang preferensi kreditur. Sebelum aturan pelaporan arus kas berlaku yang saat ini, kreditur umumnya lebih menyukai metode ini karena mereka bisa melihat secara langsung arus kas yang dikendalikan manajemen. Yang ketiga, tentang regulasi. Meskipun awalnya regulator sempat ingin mewajibkan metode langsung, kekhawatiran tentang biaya implementasi yang tinggi menyebabkan regulator hanya menyarankan penggunaannya dan tetap mengizinkan penggunaan metode tidak langsung. Yang terakhir, rekonsiliasi. Jika perusahaan memilih menggunakan metode langsung, mereka juga diwajibkan untuk melaporkan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas operasi metode tidak langsung di laporan terpisah. Baik, selanjutnya ini adalah konversi dari metode tidak langsung ke metode langsung. Proses konversi arus kas dari metode operasi metode tidak langsung ke metode langsung bergantung pada penyesuaian dari data akuntansi yang tersedia. Ini dianggap cukup akurat untuk tujuan analitis. Langkah konversinya adalah laba bersih perusahaan misalnya $84.000 dipisahkan menjadi total pendapatan $660.000 dan juga total pengeluarannya $576.000. Penyesuaian dilakukan pada kategori pendapatan atau pengeluaran yang relevan untuk melaporkan arus kas operasi dalam format langsung. Yang terakhir ada penghilangan item non operasional, yaitu item yang tidak berkaitan langsung dengan operasi seperti keuntungan dari penjualan peralatan dihilangkan dari laporan metode langsung
dan dimasukkan ke dalam aktivitas investasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah mengenai analisis implication of cash flow. Nah, di sini saya akan membahas mengenai keterbatasan utama dalam pelaporan arus kas. Yang pertama, tidak ada pengungkapan terpisah, di mana arus kas untuk item luar biasa atau operasi yang dihentikan tidak diungkapkan secara terpisah. Yang kedua, ada klasifikasi bunga dan dividen, di mana bunga diterima dan dibayarkan serta dividen diklasifikasikan sebagai arus kas operasional. Yang ketiga ada klasifikasi pajak penghasilan, di mana pajak penghasilan diklasifikasikan dalam arus kas operasional yang dapat mendistorsi analisis. Yang keempat atau yang terakhir ada penghapusan laba atau rugi prapajak, di mana laba atau rugi sebelum pajak dari penjualan aset atau investasi tidak dihapus sehingga bisa mendistorsi analisis aktivitas operasi dan investasi. Selanjutnya kita akan masuk pada submateri yaitu menafsirkan arus kas dan laba rugi, di mana terdapat 6 poin yang dapat ditarik pada submateri ini. Yang pertama adalah pentingnya memahami arus kas dan laba rugi. Dua laporan keuangan yang berhubungan dengan aktivitas operasi. Yang pertama adalah laporan arus kas dan yang kedua adalah laporan laba rugi. Selanjutnya adalah penggunaan laporan laba rugi dan laporan arus kas, di mana laporan laba rugi ini lebih berfokus atau mengukur profitabilitas berdasarkan prinsip akrual, sedangkan untuk arus kas ini fokusnya adalah pada penerimaan dan pengeluaran kas aktual. Selanjutnya yang ketiga adalah arus kas dari operasi, lebih luas daripada laba bersih, di mana arus kas dari operasi mencakup semua aktivitas yang menghasilkan kas termasuk yang tidak terlihat dalam laba bersih seperti investasi dalam persediaan atau modal kerja, sehingga arus kas memberikan informasi lebih luas tentang likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Selanjutnya yang keempat adalah keterbatasan laba bersih, di mana laba bersih ini tidak memberikan informasi mengenai waktu arus kas masuk dan keluar. Oleh karena itu, arus kas dari operasi seringkali lebih penting untuk mengukur likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang. Selanjutnya poin yang kelima adalah pengaruh akuntansi akrual, di mana akuntansi akrual dapat menghasilkan laba tinggi namun kas rendah karena pengakuan pendapatan dan beban tidak berdasarkan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Oleh karena itu, arus kas dari operasi sering dianggap sebagai cek terhadap laba bersih. Selanjutnya yang keenam adalah penggunaan laporan arus kas dan laba. Kedua laporan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari penggunaan laporan keuangan. Arus kas dari operasi mencerminkan realisasi kas, sementara laba bersih lebih mencerminkan kinerja profitabilitas. Keduanya memiliki keterbatasan sehingga harus digunakan secara komplementer. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow adequacy ratio. Rasio kecukupan kas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cukup kas dari operasinya untuk menutupi belanja modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Untuk menghilangkan pengaruh siklus dan faktor acak lainnya, jumlah total 3 tahun biasanya digunakan dalam perhitungan rasio ini. Rasio ini kecukupan arus kas dihitung sebagai berikut. The 3-year sum of cost from operation dibagi dengan 3-year sum of capital expenditures, inventory addition, and cash dividend. Investasi dalam pos modal kerja penting lainnya seperti piutang dihilangkan karena sebagian besar dibiayai oleh kredit jangka pendek atau seperti pertumbuhan dalam hutang usaha. Oleh karena itu, hanya penambahan persediaan yang dimasukkan. Perlu dicatat bahwa pada tahun-tahun di mana persediaan menurun, penurunan tersebut dianggap sebagai perubahan nol dalam perhitungan rasio. Nah, di sini saya Maulida Rusmaningrum dengan NPM 087 akan melanjutkan materi mengenai cash reinvestment ratio atau rasio investasi ulang. Kas adalah ukuran persentase investasi dalam aset yang mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio ini dihitung sebagai berikut dengan rumus operating cash flow dikurangi dengan dividen dibagi dengan gross plan ditambah dengan reinvestment dan other asset ditambah dengan working capital. Nah, dalam rasio investasi ulang dalam kisaran 7% hingga 11% secara umum dianggap memuaskan. Dengan menggunakan laporan keuangan Campbell Soup Company, kami menghitung rasio investasi ulang kas untuk tahun ke-11.
yaitu $805,2 dikurangi dengan $137,5 dibagi dengan perhitungan $2.921,9 ditambah dengan $477,6 ditambah dengan $404,6 ditambah lagi dengan hasil dari $1.518,5 dikurangi dengan $1.278 sama dengan 16%. Sekian materi yang dipresentasikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.